ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال الله عليه الكريم ومن الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلى الله عليه وسلم. وأسرار الدين المعرفة إن شاء الله تعالى. Alhamdulillah, segala puji kemuliaan Allah. Begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita ini siang hari ini di tanggal 24 Hijriah ini. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman Islam, sehingga kita bisa beraktivitas kita hari ini dan tidak terkecuali yang menjadi ibadah semua. Mudah-mudahan berasa nikmat itu senantiasa memberikan kita pribadi-pribadi kaum diri, pribadi-pribadi yang tahu berterima kasih kepada Sang Pencipta. Salam dan salam semoga tercurah dari Nabi Muhammad SAW sebagai suatu pasangan dari jemaah sekalian yang sholat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam salah satu firman-Nya yang kita berjumpa ini, yaitu surat An-Nahl ayat 78. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibunya. Yang saat kita keluarkan itu la ta'lamun, kita tidak mengerti apa-apa. Belum banyak pengetahuan yang kita punya, bahkan kita tidak berpengetahuan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal bagi kita, wa ja'ala as-sam'a wal absara wal af'idah. Kemudian Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan juga afidah. Absar juga dalam bentuk jamak, afidah juga jamak dari luas. Maknanya beragam, bisa hati, bisa al-fikr. Ujungnya adalah la'alakum tashkurun, agar kamu pandai. Kalau kita lihat dari sisi pembahasan munasabatul ayat, kalau kita lihat di tafsir, antara ayat itu biasanya ada munasabah terkait. Ayat 78 ini masih ada kaitannya dengan 77 dan 79, karena masih berbicara tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha mencipta. Itu ditunjuk Allah berikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa tentang hari kiamat. 79 bisa diperintah untuk perhatikan bagaimana seluruh pengudara yang semua itu tidak lain adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita ketahui adalah bagaimana tanda-tanda besar Allah itu menjelaskan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai segala hal, baik yang zahir maupun yang gaib. Saat kita sebelum di pos
posisi saat ini kita semua pernah hidup di perut rahim ibu kita, yang mana awal sumber kehidupan itu kemudian berasal dari bertemunya salah laki-laki dan salah perempuan. Bahkan di perut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan bagaimana berproses terbentuknya dari tulang belulang, kulit, bahkan seluruh organ dalam diri seorang bayi hingga kemudian dia lahir di dunia. Begitu besar nikmat Allah yang Allah beri pada setiap penciptaan manusia, sehingga ada mata, telinga, hidung, mulut, jantung, hati, dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari keagungan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini kita diingatkan saat kita terlahir di muka bumi itulah kalau kita sadar keadaan kita, la ta'lamuna syai'an, kita tidak ngerti apa. Jangan satu tambah satu berada sebelah nama ibu dan bapak kita saja, kita tidak. Namun berada masalah yang dirahmati Allah. Allah memberikan kita modalitas sangat luar biasa, yaitu pendengaran, penglihatan, dan juga akidah, hati dan juga pikiran. Untuk apa itu berada masalah ini? Agar kita menjadi pribadi yang bersyukur sesuai dengan ujung ayat itu, la'allahum yashkurun. Lantas apa yang menjadi peran hijau modal kita ini? Dengan pendengaran yang Allah beri ini, setidaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk mendengar hal-hal yang baik. Demikian juga penglihatan kita ini diberikan kita kemudahan untuk melihat semesta dengan segala keagungan, dan juga hati, fikir yang kemudian dengan begitu kita bisa bernama. Pada masalah yang dirahmati Allah, dengan tiga modalitas ini, manusia yang tadinya tidak tahu apa-apa jadi tahu apa. Yang tadinya tidak punya apa-apa jadinya punya apa-apa. Dari situlah kemudian pengetahuan yang bertambah, pengalaman yang bertambah. Harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modalitas ini sesuai dengan firman-Nya di ujung ayat itu adalah agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Siapa gerangan? Tidak lain adalah mereka yang mendaya gunakan segala anugerah nikmat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan karena dirinya bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengan modalitas beragam nikmat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan manusia untuk menjadi pribadi yang bersyukur dengan jalan melakukan ketaatan atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Namun itulah kehidupan. Ada mereka yang kemudian sadar siapa Tuhannya. Sebaliknya ada mereka yang lupa diri kemudian menjadi Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang sadar diri mendaya gunakan nikmat itu untuk taat, sementara mereka yang lupa diri mendaya gunakan nikmat untuk terus bermaksiat. Makin berilmu semestinya menjadi pribadi yang tawadhu, namun sebaliknya terjadi makin pintar ia makin sublimer.
Dengan pengetahuan-pengalaman yang ia dapatkan, semestinya ia bisa menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan titah Tuhannya, karena dialah zat yang telah menciptakan diri. Tapi tidak sedikit kemudian dalam realitas kehidupan, modalitas yang tadi manusia bisa mendapatkan pengetahuan, pengalaman, bahkan juga kekayaan, yang semestinya makin kaya makin bertakwa, justru sebalik, makin kaya ia makin lupa kepada Sang Pencipta. Maka dari itulah pada masalah yang dirahmati Allah, yang menjadi perbedaan antara mereka yang beriman dengan mereka yang tidak, bagaimana orang-orang yang beriman itu mendayakan nikmat pendengaran, penglihatan, dan juga akidah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sering di dalam Al-Quran mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang ingkar itu summun bukun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, bisu, buta. Bukankah mereka bisa berbicara? Bukankah mereka juga bisa mendengar? Dan bukankah mereka bisa melihat? Jika berbicara tentang yang zahir, yang memang orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman pasti ada pembeda yang jelas. Dan di antara perbedaan itu adalah orang-orang beriman mendengar dengan sesuatu yang baik, menerima kebenaran yang disampaikan. Sebaliknya orang-orang yang ingkar justru menolak kebenaran. Mereka bisa berbicara, orang-orang yang ingkar itu, tapi ia tidak bisa berbicara tentang kebenaran. Inilah yang menjadi pembeda pada jemaah sekalian. Dan ayat ini mengingatkan kepada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang terlena dengan derasnya nikmat yang mengalir setiap saat. Ada mereka yang diambilkan nikmat, kemudian justru ia makin lupa, bahkan makin jauh. Tapi ada mereka yang tetap ingat, sekecil apapun pemberian Allah, ia tidak lupa untuk bersyukur. Maka tidak jalan kepada jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Salah satu ulama kemudian menjelaskan tentang makna syukur seperti halnya di ujung ayat tadi. Kalau kita baca beberapa ayat dalam Al-Quran, banyak ayat yang berujung kemudian la'allakum tashkurun. Karena memang syukur ini penting dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan salah satu pakar kosakata dalam Al-Quran, Ar-Raghib Al-Asbahani, menyatakan terkait dengan syukur ini afaq manzilatul ibadah. Syukur memiliki tempat tertinggi dalam ibadah. Karena ibadah itu wujud syukur seorang hamba kepada Sang Pencipta atas beragam nikmat yang telah Allah beri setiap saat. Maka dari masalah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadirnya nikmat yang begitu deras ini tidak melenakan kita menjadi seorang hamba. Jangan sampai kemudian dengan kekayaan kita yang kita dapatkan itu kemudian kita menjadi orang-orang yang lupa untuk mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta kita dan yang Maha Berkuasa, yang Maha Memberi. Mudah-mudahan dengan nikmat itu pula kita makin hari makin tawadhu. Karena di antara ciri ibadatul rahman, hamba Ar-Rahman adalah yang syuna 'alal ardi hauna. Mereka menapaki bumi, menjalani realitas kehidupan sehari-hari dalam keadaan hauna.
Fasih menjelaskan makna kaulan ini adalah bighairi istiqbal. Ia tidak angkuh, ia tidak lupa diri, ia tidak besar kepala, bitawadhu, dengan rendah hati. Oleh karena itu jemaah sekalian, seiringnya bertambahnya waktu kita, mau tidak mau akan ada satu titik di mana titik itu adalah titik terakhir dari perjalanan hidup kita di muka bumi. Mudah-mudahan makin hari kita makin bertambah ilmu, makin kita tahu, makin berpengalaman, makin menambahkan ketaatan. Dan yang terpenting di ujung ayat itu, mudah-mudahan kita semua akan hamba-hamba yang pandai bersyukur. Aku lupa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتكن نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Masyaallah muslimin jemaah masyaallah di rahmat Allah. Tiga modalitas tadi sudah semestinya menjadi bagian yang terpenting dalam hidup kita, dan kemudian berujung pada tingkat kesyukuran yang sangat. Karena jelasnya nikmat itu tidak akan pernah mampu terhitung oleh siapapun. Wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Tugas kita untuk menghitung nikmat Allah yang Allah beri kepada kita. Namun bagaimana kita ini sadar diri dan tahu diri untuk berterima kasih kepada Zat yang Maha Pemberi. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada Muhammad, fasholli li rabbika wanhar. Maka salat dan berkurban. Bagaimana apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh tadi, arfa' manzilatul ibadah. Syukur adalah tempat tertinggi dalam hal ibadah. Dan di antara wujud syukur atas nikmat-nikmat yang ada itu, kita fasholli li rabbika wanhar. Dengan salat yang kita tegakkan telah menjadi bukti sebuah kesyukuran kita. Pun demikian juga dengan kurban yang sebentar lagi di bulan Dzulhijjah kita lakukan sebagai bukti kesyukuran kita. Mudah-mudahan kita tidak lupa beragam derasnya nikmat yang mengalir deras ini. Mudah-mudahan kita sadar, hadza min fadli rabbi yablughani ashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Tuhanku, dan dengan hal itu Tuhanku memuji apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan wujud ibadah kita ini sebagai bentuk kesyukuran. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu alhamdulillahi ta'ala wa yukaffir ya rabbana alhamdulillah bil jalali wal karim wa 'ala Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi. Allahumma izzil Islam wal muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم يا الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت
العظيم ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله